Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di tempat yang paling mulia. Di muka bumi ini enggak ada tanah yang mulia semulia tanah yang digunakan untuk tempat ibadah, yaitu masjid, menjadi Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berada di dalamnya, berarti kita orang-orang pilihan. Hanya orang-orang yang terpilih yang diizinkan masuk istana. Hanya orang-orang yang terpilih yang diizinkan masuk istana. Dan kita diizinkan masuk istananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berusaha menghadirkan dalam hati rasa senang dulu. Senang gitu, jadi orang yang terpilih. Apalagi masjid ini bangunannya secara zahir ya indah, secara batiniah ya makmur, ya banyak kegiatan, banyak ibadah di sini. Dan masjid ini cukup tua. Maka masjid yang tua, banyak kegiatan itu berkahnya lebih ya daripada masjid yang baru-baru. Walaupun masjid yang baru mungkin bangunannya lebih indah, mungkin lebih modern. Kata para ulama, kenapa masjid yang tua-tua itu banyak berkahnya? Di antaranya adalah harta yang digunakan untuk bangun itu lebih halal. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orangnya yang membangun juga lebih sopan. Jadi orang dulu tuh kalau judulnya disuruh bangun masjid, tukangnya tuh senangnya luar biasa. Aku bangun masjid. Sehingga tukangnya nggak mikir gaji, nggak mikir upah. Dan bahkan selama bangun dia tahu yang dibangun masjid. Karena masjid itu ada bangunannya, nggak ada bangunannya. Begitu tanah diwakafkan untuk masjid, maka dia hukumnya masjid. Tukang-tukang dulu alim, berilmu. Makanya orang zaman dulu nggak ada yang bangun masjid sambil merokok, nggak ada. Yang bangun masjid kemudian buka aurat, tidak ada. Yang bangun masjid sambil dengarkan lagu-lagu yang nggak lagu-lagu. Ya, lagu-lagu yang nggak lagu-lagu, yang nggak ada gitu, nggak ada. Jadi bangun masjid sambil khusyuk, ya sambil khusyuk. Bahkan bangunnya sambil sholawat. Bangunnya sambil sholawat. Sehingga kalau kita masuk masjid yang dibangun sama orang-orang lama, orang-orang dahulu, kenapa rasanya maknyes? Betul ya? Maknyes, bahkan betah itu, enggak pengen pulang gitu ya. Ya ada sih yang enggak pengen pulang karena memang enggak punya rumah. Lumayan gitu ya. Tinggal di masjid gratis, apalagi kalau banyak pengajian, ya banyak pengajian, siapa tahu pengajiannya ada yang pakai snack, ya. Siapa tahu ada yang pakai makan, lumayan, numpang tidur, numpang makan, bahkan sekarang numpang ngecas, saudara-saudara. Ini pengeluaran masjid itu tambah ya, pengeluaran masjid tambah gara-gara banyak yang numpang ngecas di masjid. Nah masjid tua itu terasa berkahnya, ya terasa berkahnya. Nah itulah pula mengapa ilmunya orang-orang yang terdahulu itu lebih terasa barokahnya dibanding ilmu kita di zaman sekarang. Ilmunya orang-orang terdahulu, manusianya memang manusia yang berkahnya luar biasa. Salah satunya adalah beliau Sayyidina Sharaf bin Yahya An-Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Imam Nawawi ini. Imam Nawawi ini beliau tinggal di kota Nawa. Nggak ada orang yang kenal sama Nawa. Ibarat di Indonesia itu, mohon maaf kalau Solo kan terkenal ya.
Ya, kalau Solo memang terkenal. Dari zaman dahulu kala Solo itu terkenal. Wong kerajaan di Jawa juga pindahnya ke Solo, Surakarta, Hadiningrat. Itu memang terkenal. Tapi misal ada satu desa di Indonesia enggak terkenal sama sekali. Itu zaman sekarang tiba-tiba bisa jadi viral dan terkenal, mungkin karena jembatannya putus. Ya, jembatannya putus sehingga desa itu jadi viral. Tapi viral gara-gara jembatan putus. Atau mungkin ada kasus pembunuhan sadis di desa itu. Jadi viral gara-gara kasus pembunuhan sadis. Tapi berjalannya waktu orang lupa. Berjalannya waktu orang lupa. Sampai hari ini nggak ada yang lupa sama Nawa. Bahkan namanya dipakai terus, Nawawi, Nawawi. Jadi kalau Banteni, Betawi, Wi, Jakartai, ya, Soloi, gitu kan ya. Semua ada nisbatnya I. Nah, Imam Nawawi dikatakan Imam Nawawi karena memang lahir dan besar di kota Nawa. Kota Nawa itu jadi terkenal bukan karena A tapi B, tapi karena ada seorang ulama yang lahirnya di sana, besarnya di sana, wafatnya di sana, akhirnya dijuluki dengan Nawawi. Jadi kotanya dapat barokah, terkenal karena seorang ulama. Seharusnya begitu cita-cita kita. Gimana nih kota kita yang kurang terkenal jadi terkenal gara-gara kita? Gimana ini orang tua kita yang kurang tersohor, orang tua kita tersohor gara-gara kita? Bagaimana ini RT RW kami yang kurang tersohor jadi tersohor gara-gara kita? Tapi tersohornya permanen, bukan setahun 2 tahun, sepanjang masa. Dan itu hanya bisa dengan satu hal, nggak ada yang lain. Dengan satu hal, yaitu bil ilm, dengan ilmu. Jadi ilmu ini yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan ilmu Allah angkat orang yang wajahnya biasa menjadi dikejar oleh orang-orang yang wajahnya luar biasa. Barusan ada WhatsApp ke handphone saya, Ya saya nggak perlu sebutkan namanya karena juga nggak kenal siapa yang kirim. Habib, saya barusan dapat ilham. Saya kelihatannya pengen nikah sama Habib. Nah, bisa nggak ya gitu? Saya tersenyum gitu ya. Oh, lumayan berarti. Saya cukup laku gitu ya. Mau saya jawab nggak enak. Kalau mau saya jawab sebentar ya, saya cocokkan dulu ilham kita sama tidak gitu ya. Ini repot nih kalau semua seperti itu repot. Tapi begitulah orang-orang yang dipandang punya ilmu. Walaupun wajahnya itu biasa, yang wajahnya ganteng-ganteng ngejar. Makanya kalau kita lihat fotonya ulama-ulama tempo dulu ya. Kadang wajahnya biasa-biasa, betul kan ya? Tapi semakin dipandang semakin luar biasa. Dan Anda mungkin yang lebih ganteng, macang foto ulama tersebut. Betul tak betul? Bahkan ulamanya udah tua, didatangi, dikejar orang. Karena apa? Karena wajahnya jelas. Anda bisa mengatakan, saya lebih ganteng dari ustadz itu, saya lebih ganteng. Fisik, saya lebih kuat. Duit, saya lebih banyak. Tapi kenapa ya saya kejar dia? Jawabannya satu, karena ilmu. Jadi ilmu ini betul-betul mengangkat. Ya mengangkat. Tempat diangkat oleh ilmu. Kertas ini jadi dikejar orang gara-gara apa? Gara-gara yang tertulis di dalamnya. Dan yang tertulis di dalamnya ini apa? Ilmu. Salah satunya kitab Arba'in Nawawiyah. Hanya mengumpulkan 40 hadis. Bukan seperti Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis yang luar biasa. 6.000 lebih hadis dikumpulkan. Dari 600.000 hadis disaring jadi 6.000 hadis kurang lebih oleh Imam Bukhari. Bukan seperti Imam Muslim yang banyak. Tapi ini cuma 40. Cuma 40. Hanya saja 40 hadis ini menjadi sangat terkenal dan dicetak terbanyak di dunia setelah mushaf. Dicetak terbanyak di dunia setelah mushaf dengan berbagai macam terjemahannya.
dengan berbagai bentuk ya cetakannya, baik elektronik maupun dalam bentuk buku, ada yang dalam bentuk poster mungkin satu lembar, ya 40 hadis di situ udah ada semuanya. Kenapa semua ini mengejar 40 hadis karya Imam Nawawi? Kenapa kota Nawa menjadi terkenal? Ya, sehingga disebutnya Nawawinya, bahkan nama beliau pun tenggelam. Nama beliau tenggelam, lebih muncul Nawanya. Kenapa semua itu terjadi? Sekali lagi jawabannya adalah karena ilmu. Ilmunya siapa? Ilmunya Allah. Ilmunya Allah. Orang yang merasa dirinya punya ilmu itu orang gagal. Karena nggak ada orang yang punya ilmu. Manusia itu jahil, manusia itu bodoh. Al-alim huwallah. Yang alim, yang berilmu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya manusia suruh cari ilmu. Dan tidak ada kata sudah punya. Karena itu selalu orang suruh minta tambahan. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah beri aku tambahan ilmu. Siapa yang diperintah minta tambahan ilmu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ilmunya Rasulullah? Udah ketemu dengan Allah, ngobrol langsung dengan Allah, melihat Allah dan maha suci Allah dari yang dibayangkan oleh makhluk apapun dan manusia manapun. Sudah seperti itu masih disuruh wa qur rabbi zidni ilma. Nabi Musa alaihissalam masih disuruh cari Nabi Khidir alaihissalam. Untuk ilmu nggak ada batasannya. Bahkan di kuburan itu orang-orang soleh cari ilmu. Nanti ya di padang mahsyar orang masih cari ilmu. Sampai surganya Allah, hiburan yang paling menyenangkan orang-orang yang beriman adalah Jannatul Mazid. Ada surga namanya Jannatul Mazid. Itu surganya untuk orang-orang yang cari ilmu. Nikmatnya di surga itu hanyalah ilmu. Bukan bidadari, bukan istana, bukan makanan, bukan minuman. Mohon maaf mbak-mbak, ya. Kenapa tadi saya sebut bidadari? Ini kadang umat Islam harus sedikit paham. Jangan banyak-banyak paham. Karena di surga tidak ada bidadara. Seringkali ada protes. Kenapa yang disebut bidadari Habib Ustadz Kiai? Emang di surga nggak ada bidadara? Saya tegaskan sekali lagi dengan sangat tegas. Di surga tidak ada bidadara. Yang ada bidadari. Paham kawan-kawan? Jadi di surga yang ada apa? Bidadari. Jadi kalau perempuan cari bidadara di surga, kira-kira salah atau benar? Salah, karena di surga nggak ada bidadara. Kalau mas-mas cari bidadari, benar atau salah? Benar. Jadi kalau anda pengen punya bidadari, benar atau salah? Benar. Kalau mbak-mbak pengen punya bidadara, benar atau salah? Nah, ini kan perlu dijelaskan ini. Beb, kok tampaknya nggak adil ya? Masa yang laki dikasih bidadari, yang perempuan kok tidak? Katanya yang perempuan juga dapat yang sama. Begini, saudari-saudari yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya ini biasa ceramah di, ya mau ngomong di Jawa, ini juga Jawa, repot juga ya. Gini aja deh, saya ini biasa ceramah di desa gitu kan ya, dari desa ke desa. Ini kan Jakarta ini kan ya bukan lagi kota, ibunya kota kan ya, luar biasa, ibunya kota. Jadi kalau ada calon, katanya nanti ada calon ibu kota, itu juga sebetulnya lahirnya dari Jakarta. Ini ibunya kok kota, betul kan ya? Nah, ibu kota ini kan bahasanya beda dengan bahasa desa. Dengan bahasa desa beda. Kalau Jakarta ngomongnya kan ya gitu kan, lulu, gue gitu kan ya. Nah, kalau di Jakarta manggil mbak-mbak, manggilnya apa? Empok kok enggak? Itu Betawi itu, empok ya. Manggilnya apa mbak? Biasanya dipanggil temennya sister, masya Allah. Sis, luar biasa. Manggilnya sis, hah? Guys, nggak jelas lagi ini. Coba satu kata yang disepakati apa itu? Hah? Neng, neng atau empok? Empok kan agak tua dikit ya. Nah, kalau neng agak muda. Tapi katanya kalau neng Sunda. Kalau neng itu Bandung, neng gitu ya. Jakarta apa Jakarta? Jangan kehilangan jati diri. Ayo coba sudah. Apa itu?
Mbak juga? Mbak juga? Oh enggak, kakak. Iya. Indonesia banget, kakak. Betul kan ya? Jakarta kakak. Begitu Mbak Jawa. Padahal Jakarta di Pulau Jawa. Ini kan kadang saya juga bingung ya. Makanya saya mau ngomong, saya biasa ceramah di Jawa. Padahal saya lagi di Pulau Jawa. Udah deh, kakak. Iya. Boleh saya panggil kakak? Kok bolehnya nggak enak gitu ya? Yang laki-laki nggak setuju, Beb, terlampau bangga nanti gitu ya. Jadi begini, sabda Nabi Muhammad SAW, saya udah melihat neraka dan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Tenang, tenang. Sabda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, aku sudah melihat neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Insya Allah yang di sini nggak termasuk itu. Amin. Betul ya? Dan aku sudah melihat surga, kebanyakan penghuni surga adalah kaum pria. Ini wajah-wajah penghuni surga, udah jelas ini, jelas. Yakin, saya yakin, insya Allah. Nah masalahnya penghuni surga segini banyak yang laki, perempuannya ya segini. Perempuannya itu sedikit. Maka kebutuhan kaum pria di surga terhadap wanita kurang, saudara-saudara. Karena kebutuhannya kurang, maka Allah ciptakan bidadari. Gitu maksudnya, paham? Makanya jangan cari bidadara. Suamimu mengalahkan semua bidadara yang ada di surga. Jelas? Ada yang nanya, Habib, kalau saya nggak sempat menikah, terus nasib saya di surga dapat siapa? Ya, jangan khawatir, akan banyak yang memperebutkan dirimu. Nanti kamu ditawari, mau enggak sama yang ini, mau enggak sama ini. Iya, tapi yang levelnya sama-sama kamu. Jangan berharap yang lebih. Jelas kakak? Jelas ya? Jadi jangan ngomong lagi di surga ada bidadara. Tidak ada, yang ada mas-mas ini. Iya, mas-mas ini adalah wajah-wajah penghuni surga. Yakin saya, orang kalau udah wudhu, udah sholat, ya itu penghuni surga. Kalau yang begini nggak di surga, mau ditempatkan di mana? Gitu. Saya tuh simpel mikirnya. Kalau yang begini nggak di surga, terus mau ditempatkan di mana? Kalau bukan kita yang menghuni surga, terus siapa lagi yang menghuni surga? Itu namanya husnudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus prasangka baik, optimis kayak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kok tiba-tiba bahas surga neraka gara-gara apa tadi ini? Saya kalau ngomong nggak pernah mikir. Hah? Enggak, sebelum bidadara tadi apa itu? Kaitannya dengan Imam Nawawi apa tadi? Ini Habib gak jelas ini, ceramah sendiri. Gak paham yang diomongkan, ya udahlah lewat, dah ulangi lagi. Karena kalau saya ngomong gak pernah mikir, yang ada diomongkan, yang gak ada yang gak usah omongkan. Mengutip kata Gus Dur almarhum rahimahullah, gitu aja kok repot. Lanjut boleh? Barokah ya, ilmu ya. Barokahnya ilmu. Nanti di surga ada jannah namanya Jannatul Mazid. Ya di sini nih. Mulai nyambung. Jannatul Mazid. Nikmatnya Jannatul Mazid bukan bidadari, bukan istana, tapi nikmatnya adalah ma'rifah billah. Nikmatnya adalah ilmu, kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum nyampe Jannatul Mazid, di dunia ini orang-orang yang arif sudah berada di surga. Orang-orang yang soleh sudah berada di surga. Kenapa? Karena udah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau udah kenal Allah semuanya jadi enak. Yang gak enak pun jadi enak. Makanya kita harus terus sering ketemu, saling menguatkan, ya, saling nasihatin. Karena dunia ini akan membuat orang jadi rendah kalau dia itu tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia kenal Allah, ini jadi tempat untuk take off, untuk lebih tinggi lagi. Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj itu take off-nya dari bumi, dari dunia. Dari dunia langsung menembus alam akhirat, bahkan menembus akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu adalah segala-galanya. Kalau ada yang lebih dari ilmu, pasti Nabi Muhammad SAW disuruh minta tambahan ilmu. Bagaimana Imam Nawawi cari ilmu?
Keren. Imam Nawawi itu enggak seperti bocah-bocah yang lain. Ya maksudnya yang lain itu jangan lirik kanan kiri, ya dirimu itu loh ya. Kita ini kalau kecil enggak diajak main sama temennya, kalau bahasa Jawa dijotak. Bahasa Jawa dijotak. Indonesianya apa? Itu loh yang dijauhin enggak diajak ngomong itu. Enggak dicuekin, lain lagi. Nah, dikucilkan. Nah, dikucilkan lebih mirip ya. Dikucilkan, ya kucilkan. Kalau Jawanya dijotak, enggak diajak bicara, enggak disapa gitu kan. Nah, bayangkan kalau kamu masih SD atau masih TK, temen-temenmu main sepak bola, kamu mau ikut main enggak boleh. Nangis atau enggak nangis? Nangis kan? Dicuekin sama teman-temannya, nangis. Pengen diajak. Kalau diajak main, senang atau enggak senang? Senang. Beda dengan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau itu teman-temannya main, beliau baca Al-Quran. Masih TK ini, teman-temannya main, beliau baca Al-Quran. Di jembatan baca Al-Quran. Temannya main bola, beliau baca Al-Quran. Akhirnya teman-teman Imam Nawawi sebel. Kalau bahasa sekarang, sok alim banget anak ini. Sok alim banget anak ini, sebel teman-temannya. Sehingga Imam Nawawi lagi ngaji, ditarik, dipaksa, ayo ikut main bola. Ayo ikut main bola, ayo ikut main lari-lari, ayo ikut main peta umpet, dipaksa. Sehingga Imam Nawawinya nangis. Nangisnya gara-gara apa? Dipaksa main. Masya Allah. Sementara kita ini nangis gara-gara ditinggalkan, tidak diajak main. Nah kalau kita dipaksa main, senangnya luar biasa. Yes, nah, itu bedanya masa kecil Imam Nawawi dengan masa kecil kita. Dari kecil udah hobinya cari ilmu. Bahkan beliau kalau nemeni ayahnya jual beli di pasar ayahnya punya toko jual beli. Ini ayah Imam Nawawi bisnis, Imam Nawawi baca Al-Quran, sholat, baca Al-Quran, sholat. Hidupnya seperti itu. Sehingga kata seorang ulama, ini anakmu setelah belajar di sini jangan diizinkan lagi di sini, bawa ke Damaskus. Ya, biar belajar sama ulama-ulama yang besar. Singkat cerita, setelah saya belajar macam-macam itu, ya selain semua itu karunia Allah ya, semua karunia Allah. Tapi Imam Nawawi ini punya keistimewaan luar biasa, adalah karena punya ayah dan ibu yang luar biasa. Punya ayah dan ibu yang luar biasa. Saya mau ngomong bu, saya lihat di sini kakak. Ya, wajah ibu-ibu hampir nggak nampak. Mau ngomong bapak, di sini juga mas-mas. Jadi lebih baik saya ngomong sama pemirsa yang ada di rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Anggap saja yang di sini nggak ada. Ya. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Derek ngos Habib, monggo. Kutai Barat nih mak, lanjutkan. Duh kok hilang semua. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, saya lagi ngobrol sama yang lain ya. Biar yang menyelesaikan tugas dulu, ya kan? Santai. Menghubungkan ulang, ya. Oke, oh ada yang iklan jualan tuh. Barakallah Beb, Allah barik fikum. Mudah-mudahan sakitnya cepat diangkat dan diganti dengan kesehatan yang sempurna, amin. Gerok. Alah bukan sakit, gerok aja kok sakit, lebih amat sih. Gerok itu. Orang sekarang ini lebih, corona sakit ngeri, alah corona kerokan hilang insyaallah, amin. Gitu. Kan mirip corona keroannya kan mirip gitu ya. Udah, di luar negeri nggak ada keroan, betul kan ya? Indonesia banyak keroan. Beb, tapi nanti kalau kena corona mati nasib. Mati nggak nunggu kena corona. Insya Allah yang kena corona panjang umur semua, amin. Sehat semua, amin. Jangan orang kena corona dikira langsung mati. Menurut penelitian yang mati itu kurang lebih hanya 3%. Yang sehat 97%. Indonesia, wah insya Allah itu bukan, itu palsu itu. Ya paling ya cuman ketempel didik, kalau ada yang kena itu ya ketempel di didik, kita doakan sehat semuanya. Kesian tuh saudara-saudara kita yang lagi diuji kena itu ya. Jangan kemudian dikucilkan, jangan dianggap berbahaya, Masya Allah. Corona is ya, corona kecil. Jangan mau bangsa kita dibuat geger sama corona. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Waspada wajib. Mencegah
wajib, lebih keterlaluan. Ya, Anda akan paham sendiri maksud saya lebih, paham kan ya? Ya, kita nggak usah lebih. Insya Allah sehat semua, amin. Ya, apalagi cuman gerok. Alhamdulillah, demak bib, nyimak, demak bib. Ini orangnya sama Bambang namanya berkoran muncul terus. Iklan dikit boleh ya?